Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action yang berjudul Kota Lavadi, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang cowok miskin yatim piatu harus dipaksa menjadi pahlawan demi bisa melindungi desanya dari pejabat korup sekaligus mafia pasir. Nggak hanya itu, dia juga harus menghadapi polisi-polisi yang terus mengincarnya. So, nggak usah pakai banyak cang-cincong deh, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan sebuah kantor polisi di kota yang bernama Kota Lavadi. Kala itu, hati terus berbunyi, tapi nggak tahu kenapa nggak ada polisi jaga sama sekali di kantor itu. Namanya kantor polisi India, tapi nggak ada polisinya. Beberapa waktu kemudian, baru deh tuh HP ada yang ngangkat. Intinya sih, Kijang satu minta bantuan sama Kunyok satu agar membawa seluruh polisi di kantor buat ngerebek. Nah, di lain sisi, kita diperlihatkan rombongan orang yang pakai jas hujan jadul. Mereka itu berjalan seperti hendak menuju suatu tempat. Rupanya mereka mendatangi pinggiran sungai untuk menambang pasir ilegal. Dengan bersukacita gotong royong, mereka memasukkan pasir sedikit demi sedikit ke bak traktor. Namun, belum lama mereka menggali pasir, salah satu cowok yang bernama Kumar mendapatkan info orang dalam. Benar saja, pas para polisi sampai di lokasi, nggak ada orang sama sekali di sana, hanya menyisakan bekas galian dan alat-alat menggali pasir. Inspektur Balraj yakin benar kalau warga desa Kota Lavadi nggak mungkin meninggalkan TKP secepat itu. Jengkel nggak ada yang nyaut pas dihalu-halu pakai toa, Balraj pun memerintahkan anak buahnya merusak semua peralatan warga desa. Tapi seketika jeng, peran utama kita keluar, cowok yang bernama Mohana. Seketika tuh inspektur pun langsung dikeprek pakai kaki sampai tulung-tulung. Intinya aja nih ya, seorang diri Mohana mengalahkan para polisi-polisi di sana. Bahkan sampai ada yang ngecas darah. Keren dah pokoknya, mental-mental tuh polisi. Nah, sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah ngirimin Om Super Thanks. Untuk Kak Nanang Novianto dan Kak Rasti Dian Ananda. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu jadi dilimpahkan ya. So, kalau kalian juga pengen support Om, bisa dengan Super Thanks juga ya. Om bakal terima kasih sekali. Oke deh, lanjut. Sore harinya, semua polisi tadi sudah pada rebahan di rumah sakit. Nah, dikala itu, komandannya si Balraj yang bernama Parasuram mendatangi rumah sakit. Dia melihat semua anak buahnya udah pada kopiar bonyok-bonyok. Padahal mereka itu dibekalin sama senapan dan pistol. Bisa-bisanya kalah sama peran utama yang gak pakai senjata itu di luar Nurul. Nah, di luar, Suram pun meminta si Balraj jangan membocorkan kejadian memalukan ini ke media. Bisa jatuh harkat martabat polisi India kalau sampai ada yang tahu mereka itu dibuat keok sama satu orang. Tapi baru juga dibilangin, media udah pada jegogrok di depan rumah sakit. Mereka itu pada bertanya soal kejadian yang menimpa para polisi. Ngehenya, ada salah satu wartawan yang nanya, kalau polisi nggak bisa mengatasi mafia pasir, terus tugas polisi India apaan dong? Masa iya cuma nilang orang nggak pakai helm, backingan bandar judol, dan mers warga yang kesusahan? Nggak dong. Mendapati pertanyaan seperti itu, emosi Suram pun langsung memuncak. Dia tuh langsung mencak-mencak. Mencak-mencak bahasa Indonesianya, pokoknya marah-marah dah pokoknya. Jelas saja statementnya si Suram di media malah menjadi viral. Kalau polisi India itu sombong dan anti kritik. Komisaris polisi Anata Parababa, susah amat namanya dah, Anata aja deh. Intinya aja nih ya, Anata itu bingung harus bersikap apa sama si Suram. Gara-gara si Suram, citra polisi India yang sudah buruk malah jadi semakin buruk. Yaudah, kita kesampingkan hal itu dulu. Anata bertanya, apakah gebrakan si Suram untuk menghentikan aksi penambangan pasir ilegal? Suram pun menunjukkan foto Mohana, orang yang menjadi momok bagi kepolisian Kota Lavadi. Anata pun bertanya soal latar belakang si Mohana, apakah dia tidak takut mati, bagaimana dengan keluarganya, dan lain-lain. Ya udah deh, Suram pun menceritakan semua yang dia tahu. Mohana itu hidup sebatang kara, dia itu sudah menjadi yatim piatu semenjak dini. Dari kecil, dia itu hidup luntang-lantung. Tapi yang Suram ketahui, saat ini ada orang yang sangat penting untuk si Mohana, yaitu pacarnya yang bernama Manji. Mohana yang biasanya sangar langsung berubah menjadi melo ketika bersama si Manji. Nah, alasan lain kenapa Mohana sangat susah disentuh karena dia itu sudah seperti anak angkat dari MLA Kota Lavadi yang bernama Ramesh Babu.
Babu jugalah yang menjadi otak mafia pertambangan pasir. Diceritakan kalau dulu Babu itu cuma seorang juragan rosok alias juragan sampah bekas. Namun saat ini dia menjadi orang paling ditakuti dan berkuasa di kota Lavadi. Nah, pernah nih suatu malam Babu mendatangi kantor polisi. Inspektur yang saat itu menjabat, Chandra Ravi, sangat kaget karena orang paling penting di kota datang ke sana malam-malam. Ditemanin asisten pribadi yang bernama Cetan, Babu ingin melihat supir truknya yang ditangkap polisi. Karena kekuasaannya jugalah, Babu bisa dengan mudah masuk ke dalam sel. Bobo ini supir, ayo bangun le, bangun, Bob, bangun. Udah tak elus-elus nih lo yo. Terlihat juga Babu sangat menyayangi supirnya yang ditangkap karena mabuk di jalan. Saking sayangnya, Babu itu memeluk supirnya itu sampai tuh supir ngap-ngapan. Melihat Babu yang melintir-melintir kepala orang, semua polisi pun langsung bingung harus ngapain. Alhasil tuh supir pun wassalam, kepalanya ditekuk-tekuk sama si Babu. Raffi pun langsung bingung bukan main karena ada orang dibun-bun di kantor polisi. Tapi Babu mah bodoh amat. Dia meminta si Raffi membuat laporan palsu kalau tuh orang mati sebelum sampai di kantor polisi. Aslinya sih Raffi ingin menolak secara halus karena kasus ini pasti akan mencurigakan dan memancing perhatian atasannya di pusat. Ya udah, Babu pun meminta si Cetan si setan untuk ngasih uang segepok. Jangan segepok deng, setengahnya aja. Keesokan harinya diperlihatkan Mohana yang datang ke rumahnya si Babu membawa pedang panjang. Om kirain mau perang, ternyata tuh pedang untuk memotong kue ulang tahunnya si Babu. Pokoknya hubungan Babu dan si Mohana itu sangat dekat, udah selayaknya anak dan bapak. Setelah mendengar cerita itu, Sura masih belum bisa memuaskan rasa penasarannya si Anata. Gimana bisa juragan rosok bisa menjadi orang paling penting di kota? Setondan, aku belum selesai cerita, tak lanjutin ceritanya ya. So, kita pun dibawa flashback lagi jauh lebih lama. Diceritakan dahulu kala kota Lavadi merupakan kota yang sangat miskin. Banyak orang yang hidup di bawah garis kemelaratan. Saking miskinnya, banyak warga kota yang harus bekerja di kota lain demi bisa hidup. Nah, di kala itu, Mohana masih menjadi pemuda biasa yang sering membantu Babu di toko rosoknya. Pekerjaan apapun Mohana lakukan demi bisa beli udut dan makan. Sampai suatu hari, ada sebuah kejadian. Tuan tanah dan rentenir yang bernama Lagori meminta warga yang nunggak untuk segera membayar hutang plus dengan bunga. Kalau mereka terus menunggak, harta benda mereka akan disita. Ngeheknya, Lagori ini naksir sama si Manji. Dia bilang kalau Manji meski dipapap sama dia, bunga pinjaman mereka akan didiskon. Jelas saja warga nggak terima. Tapi apalah daya, mereka semua pun langsung digulung sama si Gori yang badannya kayak gorila. Malam harinya, Manji pun mewek. Dia tuh nggak tahu harus berbuat apa. Bapaknya yang pecandu alkohol berat meminjam uang ke Gori. Sekarang mereka semua harus mencari uang untuk bayar hutang. Manji mengatakan besok dia dan keluarganya akan pergi ke kota besar untuk bekerja di sana. Mohana aslinya sih pengen ngebantu, tapi dia juga miskin. Dia cuma bisa membantu doa aja. Keesokan harinya, rombongan warga kota Lavadi pun berangkat naik bis. Ibunya Manji meminta maaf karena dari kecil Manji itu tidak pernah merasakan bahagia. Sialnya, pas perjalanan, bis yang mereka tumpangi malah mengalami kendala sehingga tuh bis pun langsung nyusruk masuk ke dalam jurang. Karena kejadian itu, banyak warga yang meninggal termasuk ibu dan bapaknya si Manji. Sedangkan Manji masih berhasil selamat walaupun mengalami luka. Kejadian itu juga membuat warga desa merasa amat putus asa. Mereka yang ingin mengadu nasib di kota lain aja harus bernasib mengenaskan seperti itu. Intinya sih mereka udah gak punya harapan lagi. Ketika sudah mau pasrah, Babu bilang ke seluruh warga desa kalau ini adalah desa mereka harus berjuang. Babu punya ide gila, yaitu menambang pasir di sungai. Mohana yang mendengar itu mempertanyakan usulannya si Babu karena menambang pasir merupakan perbuatan ilegal. Namun Babu bilang mereka tidak punya pilihan lain. Babu akan mengatur semuanya agar seluruh warga desa bisa sejahtera. Karena omongan Babu, seluruh warga desa yang sebelumnya menjadi petani mulai berbondong-bondong menjadi penggali pasir ilegal. Ya, namanya ilegal, mereka sering dicegat sama polisi. Tapi Babu dan Mohana selalu punya cara agar mereka bisa bebas dari tangkapan polisi India. Apalagi kalau bukan ngasih duit pelicin. Sedikit demi sedikit, ekonomi warga desa kota Lavadi pun mulai naik. Sampai suatu hari, Babu melihat TV yang memberitakan MLA kota Lavadi telah meninggal dunia. Dan saat ini, jabatan itu dilimpahkan ke istrinya. Gara-gara berita itu juga, Babu jadi kepikiran sebuah ide gila. Dia pun langsung mendatangi kediaman MLA Malini. Nah, di saat itu, Babu dicegat oleh polisi jaga. Jelas saja Babu nggak diperbolehkan untuk masuk. Babu mengatakan kalau dia fans berat dari MLA kota Lavadi. Tapi tetap aja sih nggak boleh masuk. Ya udah deh, Babu pun akhirnya mau pulang.
sebelum itu ngasih duit dulu buat pelicin kalau besok-besok kesana nggak dipersulit. Nah, selama beberapa hari, Babu selalu menunggu Ibu Malini di depan gerbang. Sampai suatu hari Ibu Malini notice dengan kedatangannya si Babu. Ya udah, dia pun menyuruh asistennya untuk mempersilahkan si Babu untuk masuk. Ketika menemui Ibu Malini, Babu pun langsung menangis bombay. Dia bilang kalau selama ini pekerjaannya sebagai juragan rosok. Mendiang Bapak MLA selalu memperhatikan orang-orang kecil seperti dia. Karena hal itulah dia sangat sedih ketika tahu Bapak MLA telah tiada. Nah, untuk sebagai rasa terima kasihnya, Babu memberikan uang yang ditaruh di dalam koper yang berjumlah 70 lak. Lah, Ibu Malini bingung lah, orang miskin kok punya duit sebanyak itu. Pas ditanyain uang itu untuk apaan, Babu cuman bilang kalau dia akan mendukung Ibu Malini sebagai MLA yang baru. Udah deh, habis itu pulang. Ya gitu doang. Tentu saja Malini pun bingung bukan main. Ini orang ngapa ya? Komisaris Anata bertanya ke Suram gimana bisa si Babu bisa dapat uang sebanyak 70 lak untuk menyawer Ibu MLA. Aduh, punya komandan kok nggak sabar amat ya. Sek tondan, ceritanya belum kelar ini. Masih ingat kan kasus bis nyelonong ke jurang? Babu mendapatkan fakta kalau bis itu izin trayeknya udah expired, supirnya nggak punya SIM, dan kondisi bus juga udah parah. Babu mengancam dan memeras pemilik PO bus agar dia ngasih uang 70 lak kalau kasus ini nggak mau dibawa ke pengadilan. Dari situlah Babu bisa mendapatkan tuh uang buat nyawerin Ibu Malini. Kenapa Babu bersusah payah kayak gini? Karena dia sadar kalau mau usaha pertambangan pasirnya lancar, dia harus punya backing orang penting. Benar aja, karena kebaikan Babu, Ibu MLA pun menaruh perhatian ke kota Lavadi. Setelah itu, bisnis pertambangan pasir pun berjalan dengan lancar. Sampai suatu malam, Mohana yang membawa pasir seperti biasa pengen menyokok polisi. Tapi polisi itu ngasih kode kalau ada inspektur baru yang bernama Balraj. Sadar kalau ini inspektur butuh tambahan uang, Mohana meminta tuh inspektur buat ngizinin dia lewat dan akan memberikan uang lebih banyak. Seketika Mohana pun langsung ditendang. Jelas Mohana pengen balas ngelawan, tapi dia langsung dipegangin sama Isolop yang lain dan akhirnya digelandang ke kantor Isolop. Keesokan harinya polisi dan petugas mendatangi kota Lavadi. Mereka ngasih informasi penting kalau mulai dari sekarang pertambangan ilegal akan langsung ditindak. Siapa saja yang berani melanggar akan berurusan dengan hukum. Tentu saja para warga amat kesal, tapi peraturan is peraturan. Nah, di lain sisi kita diperlihatkan rapat Partai Sapi Merah. Ketua Partai Sapi Merah mencalonkan Malini sebagai MLA pertahanan di pemilu besok. Tapi di luar dugaannya, Malini menolak dicalonkan karena dia masih belum bisa pulih dari kehilangan suaminya. Di saat itu, Malini menyarankan satu nama orang pilihannya, yaitu Ramesh Babu. Sontak semua orang di sana kaget. Ngapain juga Malini nyalonin orang luar? Mana juragan rosok lagi? Intinya sih, semua kader Partai Sapi Merah nggak ada yang setuju dengan usulannya si Malini. Ya udah, kalau semua nggak setuju, Malini mau cabut. Dia juga bilang nggak mau ngebantuin kampanye Partai Sapi Merah. Karena sosok Malini ini masih sangat dibutuhkan, ketua partai pun setuju dengan usulan Malini. Yang penting partai mereka bisa menang lagi. Tak lama kemudian, Babu pun dipanggil ke kediaman Ibu Malini. Babu dikasih tahu kalau dia akan menjadi calon dari Partai Sapi Merah dan akan mendapatkan dukungan penuh dari partai. Tentu saja Babu merasa senang. Asik, Malini udah kena jebakan Batman, Babu berkata dalam hatinya. Tapi sebelum itu, Babu punya satu permintaan. Orang kepercayaannya ditangkap polisi dan dia ingin Mohana dibebaskan. Setelah Babu pergi, Tugio asisten Malini bertanya, kenapa Malini malah membantu si Babu? Rupanya Malini itu udah punya perhitungan sendiri. Dulu yang menang pemilu itu adalah suaminya. Sekarang kalau dia ikutan nyalon, belum tentu dia bisa menang. Belum lagi biaya pencalonan dan kampanye pasti akan sangat mahal. Dia lebih memilih Babu aja karena masanya banyak tanpa perlu kampanye. Kalau Babu menang, Malini bisa mengendalikan si Babu dari balik layar. Tapi kalau kalah, Malini nggak akan kehilangan banyak uang. Setelah mengambil Mohana dari kantor polisi, Babu bilang ke Jono, Joni, dan Mohana kalau dia akan ikut dalam pemilu besok. Semua sudah dia rencanakan semenjak awal. Babu bilang kalau dia punya kuasa, seluruh warga desa akan sejahtera tanpa harus takut ada yang mengusik, bahkan polisi sekalipun. Awalnya sih Mohana memperingatkan si Babu kalau dunia politik itu sangat kejam. Tapi karena kesungguhan tekad Babu untuk mensejahterakan rakyat kota Lavadi, Mohana pun akhirnya mendukung. Dia dan seluruh warga kota Lavadi yang selama ini ditindas akan all out mendukung si Babu. Singkat ceritanya, Babu pun menang pemilu dan menjadi MLA deh, gitu komandan ceritanya. Nah, sekarang Suram berjanji akan menghancurkan bisnis ilegal MLA Babu beserta antek-anteknya. Jadi dia minta ke Anata untuk ditugaskan di kota Lavadi.
Beberapa hari kemudian, Suram mendatangi kampungnya si Mohana. Dia tuh nggak ngelakuin apapun, cuma duduk sambil baca koran. Setelah itu, Suram bilang ke seluruh warga desa, niat kedatangannya untuk mensponsori kejuaraan gulat kabadi. Suram meminta warga kota Lavadi untuk ikut kejuaraan itu yang disponsori oleh kepolisian. Namun semua warga menolak mentah-mentah. Seluruh warga udah nggak percaya sama polisi. Semua orang meminta para isolop ini untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. Tak lama kemudian diperlihatkan Mohana lagi boncengin si Manji. Di saat itu Manji bilang kalau kayaknya inspektor tadi itu nggak punya niat jahat sama mereka deh. Tapi Mohana berkata kalau isolop India itu pasti punya udang di balik bakwan. Jangan pernah percaya sama isolop. Lagi diomongin isolop bangkainya malah muncul. Nah di saat itu Suram pengen berbincang dengan Mohana. Mohana pun bilang kalau dia ingin nganterin si Manji dulu. Tapi Suram memaksa. Dia meminta supirnya mengantarkan si Manji pulang. Sedangkan Suram gantian bonceng si Mohana. Nah dari atas jembatan mereka memandangi tempat biasa warga kota Lavadi menambang pasir. Suram memperingatkan kalau pertambangan pasir terus mereka lakukan, sungai akan mengalami pendangkalan. Bila terjadi hujan besar, kota-kota di sekitar sungai akan terendam banjir. Tapi Mohana nggak mau mendengarkan itu. Yang dia tahu kalau warga desa tidak menambang pasir, mereka akan sangat miskin dan kelaparan. Ya udah, karena nggak menemukan kata sepakat, Suram bilang kalau dia tidak akan membiarkan Mohana menjalankan bisnis pertambangan pasir bila dia masih menjabat sebagai inspektor di kota itu. Setelahnya, Mohana pun mendatangi rumahnya si Babu dan menceritakan semuanya. Babu berkata kalau dia yang akan mengurus inspektor baru itu. Singkat katanya, mereka pun sampai di kantor isolop. Seperti biasa, Raffi langsung menyambut Babu dengan gegap gempita. Babu pengen bertemu sama inspektor baru Suram. Namun pas Raffi bilang ke Suram, Suram malah cuek dan menyuruh si Babu menunggu seperti orang yang lain. Dan ini MLA loh, wali kota, masa disuruh nunggu? Lah dia kan juga manusia kan, sama-sama napas pakai hidung bukan pakai lubang bool kan? Ya udah disuruh nunggu. Diperlakukan seperti itu, Babu pun masih bisa bersabar dan memutuskan menunggu seperti yang lain. Ngeheknya mereka nunggu itu lama banget sampai membuat si Babu itu jengkel. Suram sengaja membuat si Babu menunggu untuk ngasih pelajaran ke MLA bangke itu. Nah jam 3 sore baru dah Babu disuruh menemuin si Suram. Di saat itu Babu bilang dia cuma mau berkenalan dan memberi selamat atas ditugaskannya Suram di kotanya. Tapi Suram nggak mau basa-basi dan dia pun langsung bertanya keperluan Babu itu apa di sini. Kalau cuma ramah tamah, Suram nggak punya waktu dan langsung pergi meninggalkan si Babu karena Suram mau menangkap penjahat. Lah kan anjing, ditunggu lama amat, pas ketemu langsung ditinggal. Dor. Malam harinya Mohana pun mendatangi rumahnya si Manji. Manji sangat khawatir, dia itu takut Mohana ditangkap polisi atau dibun-bun sama polisi. Manji meminta mereka pindah kota aja, hidup berdua dengan bahagia. Namun Mohana tidak bisa meninggalkan desa. Banyak orang yang bergantung dengannya. Mohana berjanji para isolop itu tidak akan pernah menyakiti dirinya ataupun si Manji. Nah di lain sisi, ketua partai Sapi Merah menemui Malini. Karena sebentar lagi pemilu akan dimulai. Pak Sapi Merah meminta Malini mencalonkan diri kali ini. Ketua partai nggak melihat keuntungan signifikan ketika Babu yang menjabat jadi MLA. Kalau Malini tetap nggak mau ikut dalam pemilu, kemungkinan besar lawan mereka lah yang akan menang pemilu. Beberapa hari kemudian, Babu pun kampanye di pelosok-pelosok kampung. Tapi pas Babu dikasih susu mentega sama warga, Manji berteriak, "Mohana!" sambil mewek. Kenapa ini cewek mewek-mewek? Ternyata sebelum ini, Manji yang lagi mengajar didatangi sama si gorila. Gori yang emang nepsong sama si Manji pengen membuat anak sama si Manji. Ia terus merayu si Manji buat diajak skidi papap ewek-ewek. Tahu kalau pacarnya mau dirempon-rempon sama gorila Vrindavan, emosi Mohana pun langsung bergelora. Bisa gitu dong. Adalah pokoknya mereka pun dirempon-rempon sama si Mohana. Singkat katanya, Gori pun keok, digebukin sama si Mohana. Pas mau ngebun-bun si Gori, Mohana dihentikan oleh si Babu. Untung aja Mohana masih mau manut sama si Babu. Nah di mobil, Babu marahin si Mohana. Marah sih marah bos, tapi ngotak dikit lah. Kalau sampai tuh Gori wassalam, ente akan dipenjara dan kampanye aneh bakalan kacau. Babu pun menyarankan Mohana dan Manji nikah aja, biar nggak ada orang lain yang berani mendekati si Manji. Ya udah kalau gitu mah, ayo gas kuy kimpoy. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia sebagai suami istri. Udah nggak haram lagi kalau mau ewek-ewek dan sudah pasti bisa tembak dalam. Sampai suatu hari, Babu dikunjungi oleh Malini. Malini pun langsung to the point kalau di pemilu besok dia akan maju sebagai kandidat.
So sekarang Babu harus menyerahkan posisinya ke Malini. Sontak aja Babu kaget bukan main. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apapun karena semenjak awal posisinya itu emang pemberian dari Malini. Malam harinya di pinggir sungai, Babu amat kesal dan marah. Dia nggak menyangka perjuangannya selama ini hancur seketika. Di kala itu Babu dan Chetan harus memikirkan gimana caranya agar mereka bisa kembali berkuasa. Keesokan paginya terjadi hal yang tidak terduga di kota. Ada 4 anak remaja yang ngambang di kali. Hal ini membuat semua orang menjadi sedih. Kenapa bisa keempat anak itu ngambang? Nah di kala itu Suram bilang ke Mohana, inilah yang kau mau. Anak-anak yang menebang pasir di sungai sangat rentan tenggelam. Sekarang lihat perbuatanmu Mohana karena menolak peringatanku. Silakan kamu menjelaskan ke orang tua anak-anak itu kenapa mereka bisa mati sia-sia. Nggak lama kemudian Ibu Malini pun juga datang untuk mengucapkan rasa bela sungkawanya. Malini juga memberikan sejumlah uang untuk keluarga yang ditinggalkan. Malam harinya Manji tak henti-hentinya menangis. Dia itu udah punya wirasat kalau pekerjaan mereka itu akan merenggut nyawa suatu saat nanti. Manji ingin pergi dari kota ini aja dan hidup bersama Mohana di tempat yang jauh. Kali ini Mohana tidak membantah perkataannya si Manji dan hanya terdiam membisu. Keesokan harinya pas hujan turun, seluruh warga desa menyerahkan kunci traktor mereka ke polisi. Mereka sudah tidak ingin menambang pasir ilegal lagi. Mohana juga menyerahkan kunci traktornya. Dia menganggap kalau dialah yang paling bersalah atas meninggalnya keempat anak-anak itu. Mohana bersedia menanggung hukuman apapun yang akan diberikan ke dia. Namun Suran berkata kalau Mohana sudah sadar itu lebih dari cukup. Tugas polisi hanya ingin warganya tidak melangkah ke jalan yang salah. Sekarang mereka sudah sadar, jadi Suram akan memberikan kesempatan kedua. Semoga semua orang bisa mengambil pengalaman dari kejadian ini. Malam harinya tiba-tiba si Babu marah dan berteriak-teriak di kampung. Dia tuh nggak terima kenapa semua orang malah menyerahkan truk mereka ke kantor polisi. Babu ngerasa dikhianatin. Udah jabatannya sebagai MLA hilang, sekarang Babu juga kehilangan sumber pendapatannya sebagai mafia pasir. Tapi seluruh warga kampung sudah memutuskan mereka tidak akan menggali pasir lagi. Dengan emosi, Babu berkata kalau warga kampung kota Lavadi nggak mau menambang pasir lagi. Dia akan mencari warga kampung lain untuk melakukan hal itu. Ayo Han, kita pergi dari sini Han. Namun Mohana tidak bergeming. Dia bilang ke Babu kalau semua sudah berakhir. Tidak boleh ada pertambangan pasir di kota Lavadi. Kalau Babu bersikeras membawa orang luar untuk menambang, Mohana lah yang akan mengusir mereka. Sontak saja Babu pun tambah kecewa karena Mohana yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, sekarang malah mengkhianatinya. Keesokan paginya tiba-tiba Mohana dan Manji pun kaget karena Babu udah jegogrok di depan rumah. Babu mau meminta maaf karena semalam udah berkata kasar ke seluruh warga desa. Dia cuman merasa kecewa karena semua yang dia miliki sekarang sirna. Bahkan warga desa juga meninggalkannya. Mohana tidak sependapat. Seluruh warga desa masih menghormati si Babu seperti dulu. Siang harinya seluruh warga pun dikumpulin sama si Mohana. Intinya sih Babu ingin meminta maaf karena semalam sudah memaki-maki mereka. Dan benar aja apa dikatakan sama si Mohana, tidak ada warga desa yang marah ataupun membenci si Babu. Karena dulu pas mereka masih melarat, Babulah yang mengangkat harkat derajat mereka. Bahkan kalau Babu kembali mencalonkan diri di pemilu besok, seluruh warga desa akan mendukung si Babu. Nah ini nih gas kuy, Babu emang berniat maju di pemilu besok kok pakai jalur independen. Makanya dia meminta maaf sama warga desa. Oh, ada udang di balik bakwan ternyata. Singkat cerita, pemilu pun dimulai. Babu akan head to head dengan Ibu Malini dari Partai Sapi Merah. Namun pas pemungutan suara, hasil quick count menunjukkan kalau Ibu Malini unggul dari si Babu dengan gap 50.000 suara. Ngeheknya lagi, di kota Lavadi hanya satu orang yang mendukung si Babu. Siapa lagi kalau bukan si Chetan? Babu yang merasa ditipu langsung ngamuk-ngamuk. Untung aja ada Suram yang nempelin si Babu. Dasar penipu, mingkem. Dasar mingkem. Dasar penipu, mingkem. Kenapa semua warga nggak jadi mendukung si Babu? Karena Mohan sadar bila Babu kembali berkuasa, pertambangan pasir pasti akan berjalan kembali. Karena kecewa dengan warga kota Lavadi, Babu sekarang ingin bekerja sama dengan Lagori. Mereka merencanakan suatu ide agar bisa membalas dendam. Beberapa hari kemudian, Malini pun memberikan sambutan di sebuah acara. Di saat itu, Babu juga ikut hadir, tapi nggak ada seorang pun yang nanggepin dia. Dicuekin lah pokoknya. Ketika Malini dan Mohana berada di atas panggung, seketika buar bom meledak di sana. Ternyata inilah rencana Gori dan Babu untuk membunuh semua orang yang menentang mereka. Sekarang mereka bisa bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Nah, dikala itu Gori juga menculik si Manji biar bisa diepek-epek tralala sampai puas.
Malam harinya, Babu menyewa preman-preman untuk membakar kota Lavadi. Dia juga ngebukin warga desa sampai keser-keser. Nah, pas mau mengubur jasad-jasad yang bergelimpangan, ada tali yang menarik operator bulldozer. Dan jeng, siapa lagi kalau bukan jagoan kita, Mohana. Lah kok masih hidup? Pakai ditanya, nyawa jagoan India itu ada 10, jadi nggak gampang mati. Intinya sih, Mohana yang ngamuk langsung menghajar dan membunuh semua preman-premannya si Babu. Nah, pas tinggal menyisakan si Babu, Babu bilang kalau Mohana berani menyentuhnya, Manji akan dibunuh sama si Gori. Namun seketika Manji keluar. Lah kok iso? Rupanya pas tadi masih di mobil, Manji itu cuma pura-pura pingsan dan langsung ngeplak kepalanya si Gori. Sambil sama-sama nongkrong, Mohana berkata kalau dia aslinya masih sangat menghormati Babu seperti ayahnya sendiri. Tapi kekayaan dan kekuasaan membuat si Babu jadi hilang akal. Mohana pun bertanya apa salah anak-anak itu sampai Babu tega membunuh mereka. Anak-anak yang mana nih? So, kita pun dibawa flashback. Masih ingat nggak pas si setan dan Babu membuat rencana di pinggir sungai? Saat itu Babu bilang kalau ada warga desa yang nggak mau mendukung di pemilu besok, dia akan membunuh semua orang. Bahkan kalau perlu, dia akan membunuh Malini. Sialnya pembicaraan itu didengar oleh keempat anak remaja yang kebetulan lagi nongkrong di sana. Sialnya lagi, mereka itu malah ketakutan dan langsung aja dibelebak-belebakin sama si Babu. Mohana tahu dari mulutnya si setan yang diinterogasi sebelumnya. Karena udah nggak bisa mengelak, Mohana pun langsung membacok si Babu sampai tewas. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, belum selesai ternyata. Nggak lama kemudian, datanglah warga kota Lavadi untuk membantu si Mohana. Nggak cuma polisi India yang suka telatan, tapi warganya juga ikutan kayak polisi India. Pas ditanyain di mana si Babu, Mohana langsung melemparkan kampaknya. Rupanya Babu itu belum mudhar. Mohana sengaja melakukan itu agar si Babu bisa hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Tidak akan ada lagi orang yang mau berurusan dengan si Babu, sehingga Babu akan jadi orang pesakitan selamanya. Dan filmnya berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.